wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik. Sehat. Sehat. Tetap semangat kan belajarnya? Belum Ibu memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu pengen mengecek dulu ya kehadiran kalian di sini yang sudah bergabung. Sudah lengkap semua ya, tidak ada yang absen hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Yang memimpin doa, tolong Supi Hadi ya, memimpin doa untuk teman-temannya. Memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak ya Supi. Sebelumnya Ibu pengen mengingat-ingat materi sebelumnya nih. Siapa yang masih ingat ya? Silakan. Tuljana, yang Raisan. Silakan Pak Tuljana. Persamaan asas Bernoulli berkaitan dengan tentang tekanan dan kecepatan yang berbanding terbalik. Oh, benar sekali ya, bahwa kemarin itu kita membahas mengenai penerapan persamaan kontinuitas dan asas Bernoulli. Bisa Ibu share screen sekarang ya. Pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita mengenai penerapan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu melanjutkan materi, seperti biasa, Ibu akan menyampaikan kontrak belajar terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah menyalakan kamera ketika awal pembelajaran berlangsung. Sekarang perhatikan video berikut ini. Nah, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Aulia. Apa kabar? Tetap sehat dan semangat kan? Nah, kali ini pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai penerapan asas Bernoulli Law. Kemarin kita sudah membahas tentang konsepnya. Sekarang kita membahas tentang penerapannya. Apa aja? 1. Mengendarai sepeda motor. Kalian pernah bersepeda motor dengan kecepatan tinggi nggak? Nah, pada saat kita bersepeda motor dengan kecepatan tinggi, baju bagian belakang kita terbang ke belakang atau menggembung. Kenapa demikian ya? Ternyata ini merupakan salah satu dari penerapan asas Bernoulli Law. Nah, kok bisa ya? Apa hubungannya dengan asas Bernoulli? Nah, yang kedua adalah tangki air bocor. Di rumah kita sering kan melihat tandon air atau tangki air seperti ini. Untuk menguras tangki, kita tinggal membuat lubang di bagian bawahnya supaya airnya keluar. Nah, sekarang berapa lama ya waktu sampai isi air itu habis? Nah, hal ini bisa kita cari dengan penerapan hukum Bernoulli Law. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar tentang penerapannya. Bagaimana? Sudah melihat video tadi? Sudah. Ya, setelah kalian melihat video tadi, tahukah kalian mengapa kalian perlu mempelajari materi mengenai analisis penerapan asas Bernoulli? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Silakan Agung, angkat tangan. Karena penerapannya bermanfaat di kehidupan sehari-hari, Bu. Jana, raise hand. Karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari juga, Bu. Rancak memakai, rancak melihat. Sekarang Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang kalian ketahui. Kira-kira gambar pertama ini gambar apa ya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Yang kedua ini gambar apa? Silakan. Sayap pesawat. Sayap pesawat, benar ya. Kemudian yang keempat, Perahu layar. kapal layar. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menyampaikan KD dan IPK-nya terlebih dahulu ya. Dalam pertemuan ketiga ini, kita masih membahas KD yang sama, yaitu KD 3.4. Kemudian, adapun IPK-nya adalah di sini ada 3. Yang pertama adalah ada 3 macam tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi bersama guru, kalian bisa menerapkan asas Bernoulli dalam teknologi di kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, garis besar kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan hari ini apa? Seperti biasa, pembagian kelompok. Kelompoknya bagaimana? Masih tetap kelompok yang dulu atau berubah lagi nih? Masih yang dulu ya? Oke. Ada pertanyaan tentang kegiatan yang kita lakukan hari ini? Tidak ada. Pada pertemuan ini ada permasalahan yang Ibu sajikan. Seperti biasa, permasalahannya itu ada dalam LKPD. Nah, permasalahannya apa? Dalam penerapan asas Bernoulli ini,
Yang lebih Ibu tekankan pada pertemuan ini adalah ketika ada sebuah tangki, ini anggap aja tangki ya, tangki yang bocor. Nah, ketika tangki yang bocor ini, itulah yang dinamakan dengan peristiwa Torricelli. Peristiwa Torricelli ini nanti kalian pecahkan dalam LKPD. Kemudian, berdasarkan permasalahan di atas, seperti biasa, nanti kalian tuliskan rumusan masalah. Percobaan ini ada 2 macam percobaan yang kita menggunakan PET. Percobaan pertama itu, kalian mengubah tinggi tandonnya saja, tinggi airnya saja. Percobaan keduanya, yang dijadikan tetap, tinggi H2-nya tetap, yang berubah cuma ketinggian airnya saja, isi air yang ada di dalam tandon. Nah, berdasarkan pengamatan, hubungan antara H2 dengan X itu seperti apa? Nah, setelah itu baru kalian membuat kesimpulan bersama kelompok. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti Ibu sambung diskusi kita melalui WA. Nah, setelah selesai, kalian kembali lagi ke Meet ini untuk mempresentasikan hasil dari LKPD. Sudah hampir bergabung ya. Terima kasih. Suara Ibu masih terdengar jelas di sana? Jelas. Kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Ibu persilakan. Ya, Raudatul Jannah, silakan. Raise hand. Oke. Oke, ulun izin share screen. Oke, kelompok 1 nama Raudatul Jannah, Rizka Yunianti, dan Fathul Jannah. Dari materi kali ini, kami memperoleh pembahasan masalah. Yang pertama adalah apakah ada hubungan antara kecepatan air yang keluar dengan ketinggian air? Masalah tesisnya adalah yang pertama, ada hubungan antara ketinggian air dengan kecepatan air yang keluar dari tendon yang bocor. Jadi kami juga sudah mencoba menggunakan aplikasi PET. Kami memperoleh data sebagai berikut. Percobaan kedua, kami memperoleh hasil ketika hanya 10 meter. Maka kecepatan air dari lubang kebocoran adalah 13,4 meter per sekon dan jarak mendatar jatuhnya air adalah 26,98 meter. Kesimpulannya adalah yang pertama, ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air, yang artinya semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Bagus sekali ya kelompoknya ya. Silakan kita berikan applause dulu untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Ada lagi yang mau mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Ya, Agung, silakan raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah perumusan masalah yang kami angkat, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara kecepatan air yang keluar dengan ketinggian air? Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara jarak jatuh air dengan ketinggian air? Kemudian kami menggunakan aplikasi PET untuk melakukan percobaan. Kami mendapatkan hasil, yaitu dari percobaan pertama, variasi ketinggian air atau H2. Dilihat dari data ini, menunjukkan bahwa perbedaan ketinggian air atau H2 tidak memberikan perubahan yang signifikan kepada kecepatan air melalui lubang kebocoran, namun memberikan perubahan yang lumayan terlihat pada jarak mendatar jatuhnya air, yang dimana semakin rendah ketinggian air, maka jarak mendatar jatuhnya air juga semakin menurun. Kesimpulan yang kami ambil dari diskusi kami ialah yang pertama, ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air, yang artinya semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu untuk kelompok 3, untuk kelompok Agung dan Suki. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Tadi kalian sudah melakukan percobaan melalui PET, kemudian dapatlah hasil pengamatan. Nah, bagaimana analisisnya? Dan tadi menjelaskan ternyata ketinggian air itu berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Sekarang pada percobaan kedua tadi yang dirubah itu adalah penurunan kedalaman air hanya
Sehingga didapatkan analisis seperti bahwa ternyata penurunan air itu berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Pembuktian teorinya seperti apa? Tadi kalian kan membuktikan menggunakan property compare bahwa antara ketinggian air dengan jaraknya itu adalah berbanding lurus. Sebagai bentuk penguatan, sebenarnya penerapan asas Bernoulli banyak macamnya, seperti yang digambar pada pertama tadi ya. Ini tadi gambar pertama kalian mengatakan bahwa itu adalah alat penyemprot. Nah, kenapa jadi alat penyemprot bisa dikatakan sebagai penerapan asas Bernoulli? Nah, di sini penjelasannya ada. Nah, penturimeter ini apa? Merupakan alat untuk mengukur laju fluida dalam sebuah pipa. Yang pertama ada gambar apa ini? Apa ini? Kapal layar. Nah, kapal layar. Ternyata antara kapal layar dengan sayap pesawat terbang itu prinsipnya sama. Nah, Torricelli juga merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Rumusnya juga seperti ini. Tadi ada pertanyaan tentang persamaannya? Tidak ada. Oke, lanjut ya. Nah, contoh soalnya sekarang. Coba kalian perhatikan. Air di dalam bak setinggi 0,2. Artinya yang ini, airnya ini penuh 0,2 meter. Di dasar bak, artinya yang paling bawah ini terdapat lubang, keran kecil. Sehingga air memancar keluar. Dan R, berarti X-nya ini adalah jaraknya R. Maka tentukan nilai R. Yang kita tentukan R sama dengan 2 akar H dikalikan H2. Hanya yang di bagian atas 0,2 dikalikan, yang bagian bawahnya adalah 5. 2 dikalikan akar 0,2 dikalikan 5. Ternyata hasilnya adalah 2 meter. Dari contoh soal ini, kalian bisa dipahami contohnya atau ada pertanyaan? Bisa, Bu. Nah, mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini, silahkan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air, yang artinya semakin tinggi ketinggian air, maka semakin jauh jarak mendatar jatuhnya air. Dan sebaliknya, semakin rendah ketinggian air, maka semakin pendek jarak mendatar jatuhnya air. Yang ketiga, yang dirumuskan sebagai berikut, X sama dengan V dikali T, atau V sama dengan akar 2GH, dan T sama dengan akar 2H2 per G, atau X sama dengan 2 akar H dikali H2. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Rizka sudah menyimpulkannya dengan sangat lengkap. Aplaus dulu buat Rizka semuanya teman-teman. Oke, bagus sekali ya. Nah, kesimpulannya, berarti kita simpulkan secara bersama-sama ya, bahwa kesimpulan yang pertama adalah ketinggian air berbanding lurus dengan jarak mendatar jatuhnya air. Sekarang, penilaian pembelajaran, yaitu nanti di sini ada soal pendalaman materi. Soal pendalaman materi sudah Ibu share melalui Google Classroom. Kemudian penilaian dirinya juga Ibu share melalui Google Classroom. Untuk soal evaluasi ini, silakan kalian mengerjakannya dengan waktu 1 kali 24 jam ya. Kegiatan berikutnya yaitu refleksi. Yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pengalaman pembelajaran hari ini, silakan. Iya, silakan. Saya Ratu Nisa, angkat tangan. Pelajaran hari ini sangat menarik menurut saya karena tidak ada kendala jaringan apapun. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini jaringan kita masih bersahabat dengan baik ya, sehingga untuk mengerjakan LKPD ataupun kalian presentasi berjalan dengan lancar. Habis dari kegiatan ini berarti materi selanjutnya adalah gaya angkat pesawat terbang, efek penturimeter, dan tabung pitot. Jadi selesai sudah materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu pengen kalian berdoa terlebih dahulu ya. Supi Hadi mau bersedia memimpin doa untuk kegiatan penutup pembelajaran kita? Ini, Bu. Oke. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, semuanya Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan tetap jaga kesehatan selalu, semoga selalu sehat. Kemudian jangan melakukan kerumunan ya, supaya kita masih tetap terjaga. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.